atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Shalom, warga kerajaan Allah, dimanapun kita berada, kita ketemu lagi di dalam tahun yang baru kita lewati dari 2024 dan sekarang kita masukin 2025 dan baru beberapa minggu yang kita lewati. Saudara, ada satu pesan Tuhan yang sangat kuat yang disampaikan oleh Bapak Rohani kita Penatua yang hari-hari ini begitu luar biasa disampaikannya mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Mari saudara, di dalam bulan ini sebelum kita akan mengakhiri di bulan daripada tahun 2025 ini, Januari, yang berbicara tema tentang memulihkan hubungan. Saudara, kenapa hubungan itu penting dalam kehidupan kita? Ya saudara, karena mari kita buka dalam satu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan dia memukul dirinya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dari ilustrasi ini satu pelajaran yang sangat mahal, yang sangat penuh dengan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan ada dua orang yang datang ke bait Allah berdoa. Bagaimana dia menyadari betul bahwa hubungan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupannya. Saudara, dari contoh ini kita bisa melihat dan kita diberkati dengan satu contoh gambaran dari dua orang yang memiliki satu hubungan yang merasa dirinya sudah paling benar. Yang satu merasa dirinya tidak benar dan dia perlu dibenarkan. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita merasa bahwa diri kita tuh karena sudah menganggap kita orang Kristen, orang yang sudah bisa berdoa, yang tahu tentang firman Tuhan, seringkali mengajarkan, "Oh iya, jelas pasti doa saya lebih manjur, doa saya lebih sakti, doa saya lebih benar daripada yang lain." Padahal firman Tuhan berkata tidak seperti itu. Dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-11, kalau saudara baca dalam tema bulan ini begitu kuat. Dia berkata, kalau kita mau berdoa, menghadap kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, itu yang paling utama dia berkata apa? Ampuni dulu. Berarti ada sesuatu hubungan yang perlu kita pulihkan saudara. Di dalam kehidupan kita sebelum kita menghadap kepada Tuhan. Kenapa hubungan itu penting dalam kehidupan kita? Karena doa itu bicara hubungan dengan Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan saja tidak benar, bagaimana kita bisa berhubungan kepada semua orang di sekeliling kita. Baik itu di dalam keluarga, di dalam satu komunitas, di dalam dunia bisnis apapun juga. Tidak mungkin bisa jadi baik atau indah. Nah, Tuhan rindu ini dimulai dari hal yang dasar dulu. Nah saudara, seringkali orang menilai berkata gini, "Oh, doa saya ini harus penuh dengan firman Tuhan baru berkuasa." Oh tidak menjadi jaminan. Tapi yang paling utama menyadari bahwa kalau kita bisa dipulihkan dan kita bisa berdoa, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat. Yesus pernah mengajar dalam doa, dia berkata gini. Sederhana Yesus mengajarkan. Dia berkata, "Ya Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu." Saudara, ini gak sembarangan. Kenapa Yesus berbicara mengenai dasar? Karena ini penting sekali. Supaya saudara, doa saudara berkuasa, doa saudara membuat menjadi satu kehidupan yang selaras dengan Tuhan. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan dulu. Nah, hari-hari ini saya rindu. Mari saudara,
kita pulihkan hubungan kita yang tidak baik kepada siapapun juga. Terutama hubungan kita dengan Tuhan, yang kedua bersama keluarga, yang ketiga bersama anak-anak, dan hubungan kita dengan komunitas, dengan pelayanan kita. Karena kalau hubungan ini benar, saya percaya di mana kita berada, kita akan membawa damai sejahtera buat orang lain dan orang akan diberkati melalui kehidupan kita ini. Nah, hari ini saya mau menyampaikan, mari kita bangun hubungan yang baik dengan semua orang. Karena waktu kita membangun hubungan yang baik kepada semua orang, saya percaya hidup kita akan menjadi dampak. Hidup kita akan menjadi berkat dan kehadiran kita akan membuat banyak orang diubah melalui kehidupan kita dengan sesama kita semuanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu warga Keraja di mana berada dengan pesan yang kuat ini. Hari-hari ini saya akan tutup dengan satu firman Tuhan dikembalikan di dalam Markus pasal ke-11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kunci doa yang berkuasa tidak ada yang lain. Saudara harus belajar beres dengan Tuhan sehingga doa saudara berkuasa itu pasti buat orang yang percaya kepada Yesus. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di awal daripada tahun 2025 dan akhir daripada bulan Januari ini yang mengajarkan kami untuk memiliki satu hubungan yang benar dengan Tuhan sehingga doa-doa kami memiliki kuasa dan menjadi dampak buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.